Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd, fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibbati fillah, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Semoga kita hadir di bulan Ramadan dalam kondisi kita sehat, kita bersemangat, dan kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Dan semoga Allah menerimanya dari kita. Bertobat sebelum terlambat. Dia seharusnya seorang muslim melakukan hal itu. Harus segera. Sejatinya kita semua dalam perjalanan. Ada yang jalannya kencang, ada yang sedang, dan ada yang pelan. Ada yang terus berjalan tak kenal lelah. Ada yang terhenti langkahnya di tengah jalan. Ada yang berbalik arah, tidak melanjutkan perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita ada banyak tempat singgah. Dan ketahuilah ada satu tempat singgah yang semuanya harus melewati. Bahkan tempat singgah ini di awal perjalanan kita harus melewatinya. Di tengah jalan kita lewat lagi itu tempat singgah. Dan di akhir perjalanan kita pun harus melewati. Apa tempat singgah itu? Taubat. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada generasi terbaik umat ini, menyeru mereka mengatakan, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya. Bayangkan semuanya. Dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ada 311 sahabat yang ikut perang Badar. Ada 1.400-an yang ikut Bai'atul Aqabah. Semuanya diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Azza. Ahibati fillah, bagaimana dengan kita? Semuanya berbuat dosa. Dan semuanya insya Allah ketika berbuat dosa ada keinginan untuk bertobat. Namun kapan dia akan bertobat? Besok? Atau lusa? Atau rencana entar bulan Ramadan? Atau rencana entar 10 hari terakhir? Atau dia berpikir entar kalau lulus kuliah baru akan berhenti berbuat dosa? Atau ada yang mengatakan kalau sudah menikah dia akan tinggalkan semua dosa-dosa dan kemaksiatannya? Ada yang mengatakan entarlah kalau sudah sepuh, kalau udah tua. Atau kapan? Kita punya waktu terbatas. Nggak lama kita di sini. Kemudian kapan berakhir waktu kita ini, kita juga nggak tahu. Kalau orang tahu dia akan sampai masa pensiun, mungkin pantas dia menunda. Tapi tatkala dia nggak tahu, bukankah kawan-kawan SMA-nya sebagian telah meninggal dunia? Teman-teman kerjanya mati. Dan banyak di antara mereka yang belum sempat bertobat kepada Allah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman di surat Az-Zumar ayat 53
sampai 59. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Yang artinya, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab Ayat kepadamu atas secara sebelumnya, mendadak. yang di atasnya, ayat 53. Nah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedang kamu tidak menyadarinya. Agar jangan ada orang yang mengatakan, alangkah besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Allahu Akbar jemaah. Allah perintahkan kepada kita untuk segera bertobat. Karena tatkala azab Allah turun, kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Penyesalan kita hanya tinggal ucapan belaka. Andai kata aku seperti ini, seperti itu. Maka Allah jelaskan, sekarang kau masih hidup, punya kesempatan kau untuk bertobat. Dan datangnya azab Allah itu dengan tiba-tiba. Kadang-kadang kita melihat orang sedang berada di kafe mati. Orang sedang berada di tempat yang dia nggak suka mati di tempat itu, tapi dia mati.
Ada yang na'udzubillah mati dalam kondisi berzina. Atau dibunuh setelah berzina. Kita baca berita-berita itu. Ditemukan mati dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian. Ada lagi yang mati dalam kondisi mabuk. Allah katakan, kembalilah engkau kepada Allah Azza wa Jalla. Hidup ini ujian. Kita sering tertipu dengan kemewahan dunia. Padahal kita semua sadar bahwa tatkala ajal menjemput kita, kita akan meninggalkan dunia dan segala kemewahan. Kenapa kita harus bertobat, jamaah? Ya untuk kembali ke jalan yang benar. Kalau ada orang salah jalan, tujuanmu kemana sih? Kita semua punya tujuan. Tentunya semua ingin hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu salah jalan. Kemudian kalau ada orang salah jalan dikasih tahu, mas, diteriakin, mas, salah jalan, mas. Jalurnya bus, dia masukin padahal dia naik sepeda. Kalau ada orang, tahu-tahu di tol, ada motor di tol. Apa yang akan kita lakukan? Ini orang salah jalan. Tugas kita mengingatkan. Ini bukan jalannya motor. Atau kadang-kala ada tulisan nggak boleh masuk, nih mobil masuk. Maka tobat ini sebenarnya mengembalikan seseorang ke jalurnya. Kemudian kita tahu Allah perintahkan kepada kita. Orang tuh kalau disuruh dengerin. Watubu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kita diperintahkan. Terus engkau nggak mau jalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tahukah kita bahwa ternyata yang menyebabkan keresahan, yang menyebabkan kegalauan, yang menyebabkan kesengsaraan dalam hidup ini adalah dosa. Dan tobat itu mendatangkan kebahagiaan. Allah gembira dengan taubat hambanya, dan hamba ini dengan bertobat akan mendapatkan kebahagiaan. Tatkala datang seorang kepada Nabi SAW bertanya tentang dosa, beliau tidak membacakan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan larangan-larangannya, tapi beliau mengatakan kepada orang ini, al-ithmu, dosa itu, ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas. Dalam riwayat lain dikatakan, ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu, yang menyesakkan dadamu, dan engkau nggak ingin orang lain tahu. Sehingga tatkala kita mengajak orang-orang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, kita mengajak orang untuk bahagia. Mungkin engkau berpikir, tatkala engkau berbuat dosa, engkau merasakan kebahagiaan di sana. Kalla wallahi, nggak ada kebahagiaan di sana. Yang ada adalah kesengsaraan. Apakah kita berpikir tuh orang-orang yang nyabu-nyabu karena dia mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan? Kalau dia gembira dan berbahagia, dia nggak akan nyabu. Orang-orang yang berzina, apakah dia akan merasakan kebahagiaan dengan berzinanya? Tidak. Kalau dia bahagia, dia nggak akan berzina. Dia sedang sengsara. Dia sedang berusaha untuk melampiaskan syahwatnya. Sehingga tatkala itu, ya, kadangkala dia tak ubahnya seperti binatang. Tobat ini mengajak dia jadi manusia yang benar. Ahibati fillah, namun ternyata ada penghalang-penghalang tobat.
Ada perkara-perkara yang merintangi hamba dari bertobat. Sampai hari ini nggak tobat dia. Udah tua nggak tobat. Maka kita perlu tahu hal itu. Sehingga kita dapat menghindari rintangan-rintangan tersebut. Kita nggak boleh pasrah. Gimana? Jangan bicara gimana. Kita disuruh berusaha, berjuang. Orang mau sukses itu perlu perjuangan. Para ulama menyebutkan bahwasanya perkara pertama yang menghalangi orang dari bertobat adalah hati orang ini bergantung dengan dosa. Jadi kalau bicara dia suka sama seorang perempuan ya, yang kemudian dia berzina dengan perempuan tersebut. Kadangkala sampai dibelikan rumah perempuan itu. Ini contoh nih. Atau hatinya bergantung dengan ya riba. Di situ tuh dia. Hatinya bergantung di sana. Sehingga sulit bagi dia untuk meninggalkan dosa itu. Apa yang harus dilakukan untuk ngobatin hati ini yang sudah kadung kecantol sama itu dosa? Yang pertama harus dilakukan adalah melupakan dosa itu. Dilupakan dosa itu. Karena kalau kita ingat dengan masa-masa lalu yang mungkin sekarang ya teman-teman yang hijrah nih, dia kalau ingat masa lalu, ya Allah enak banget ya. Akhirnya dia kepingin berbuat dosa lagi. Kecuali dia mengingat dosa itu untuk memperbaharui tobatnya. Namun terkadang nih orang membandingkan kondisi dia sekarang dengan kondisi dulu tatkala dia melakukan riba, tatkala dia hidupnya nyaman, ini itu. Maka biasanya dia akan kembali berbuat dosa. Maka lupakan dosa. Yang kedua, setelah engkau melupakan dosa itu, meninggalkan tempat-tempat kemaksiatan. Ada orang yang mau tobat, tapi dia tetap di tempat kemaksiatan itu. Bagaimana dia akan bertobat? Tatkala ada orang yang membunuh 99 orang tuh. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim. Ditunjukkan kepadanya pendeta ahli ibadah. Ketika dia bertanya, mungkinkah aku bertobat dan diterima tobatku? Aku sudah membunuh 99 orang. Kata ahli ibadah ini, nggak ada. Nggak ada engkau sudah bunuh 99 orang mau tobat. Nggak ada pintu tobat pun. Dibunuh nih orang jadi 100. Akhirnya dia tanya, orang yang paling alim di muka bumi. Ditunjukin alim ulama. Lalu dikasih tahu, apa yang menghalangimu dari pintu taubat? Kata dia. Cuma engkau itu, kampungmu itu nggak benar. Engkau harus hijrah dari tempat itu. Maka orang tuh kalau ingin hatinya terlepas dari dosa itu, tinggalkan tempat kemaksiatan itu. Pindah engkau. Akhirnya dia pindah. Dan singkat cerita dia meninggal di perjalanan dan Allah menerima tobatnya dan mengampuni dosa dia. Orang yang tinggal di tempat yang sekarang ini kita di pandemi. Kalau dia berada di tempat di mana virus COVID-19 ini di tempat itu, Allahu Akbar, sedang mengganas. Kalau dia berada di tempat itu, dia udah sembuh sebenarnya. Tapi dia terpapar lagi. Dia udah ngobatin dirinya, tapi tetap di tempat itu terpapar lagi. Makanya orang yang terpapar itu harus diisolasi. Pindah engkau. Kenapa? Engkau kok di sana, ya bisa jadi engkau terpapar lagi atau engkau menularkan virus itu kepada orang lain.
Ahibati fillah, ada orang yang berbuat dosa karena kondisi tempat kerjanya. Umpamanya dia berzina sama teman sejawatnya, teman sekantornya. Dia tetap di sana. Dia mengatakan, aku bertobat. Balik lagi dia nanti. Balik lagi. Tapi kalau dia tinggalkan tempat itu, resign dia umpamanya, enggak. Itu akan membantu dia untuk bertobat. Yang ketiga adalah ganti kawan. Ganti kawanmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana menggambarkan besarnya pengaruh kawan kepada manusia. Mathalul jalisi salih wa jalisi su kahamilil miski wa nafikhil kir. Permisalan kawan yang baik dan kawan yang buruk itu seperti penjual misik, minyak wangi, dan seperti alatnya tukang besi, pandai besi itu yang meniupkan api. Kalau kawanmu baik, ya engkau seperti berkawan dengan hamil misk, penjual parfum. Apa yang akan kita dapatkan kalau kawan kita seperti itu? Kalau antum sekarang Ramadan, kawannya baik, antum akan puasa. Kalau antum nggak puasa, antum akan diingatkan. Antum akan dikasih nasihat. Paling tidak antum melihat orang-orang di kantor antum semua pada puasa, antum akhirnya termotivasi untuk puasa. Imma ayuh dia, bisa jadi engkau dikasih hadiah sama tuh orang, atau engkau beli sama dia. Nggak dikasih, engkau beli. Kalau nggak beli, engkau akan dapat aroma yang baik. Tapi kalau temanmu buruk, engkau dapat apa? Imma ayyahrik siyabak, bisa jadi dia membakar pakaianmu. Tuh alatnya tukang besi, nafikhul kir, yang meniup terus sehingga ada percikan api yang kadang-kadang membakar tubuhmu. Kalau nggak terbakar engkau akan dapat aroma yang busuk dari dia. Maka perlu ganti kawan. Ganti kawan. Mungkin engkau merasa, Ustaz, ana nggak punya kawan, Ustaz. Ana dikucilkan sama kawan. Alhamdulillah. Engkau cari kawan yang baik. Makanya kawan-kawan yang baik itu insya Allah akan menyelamatkanmu. Tapi kalau engkau tetap dengan kawan yang lama, maka kembali engkau berbuat dosa. Kemudian yang keempat, ya berusaha untuk merasakan lezatnya ketaatan supaya lupa dengan lezatnya kemaksiatan. Ahibati fillah, ketaatan itu manis, lezat sekali. Kalau dibandingkan dengan kelezatan kemaksiatan, Allahu Akbar. Orang kalau bicara berzina, na'udzubillah min dalik, berapa menit dia merasakan nikmatnya berzina? Kelezatan berzina. Beberapa menit. Kemudian akan kebayang sama dia dosa itu. Dia mungkin takut ketahuan. Dia mungkin juga merasa ini dosa yang aku lakukan. Berbeda dengan ketika dia mendatangi istrinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada para sahabatnya, ini lezatnya ketaatan. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian mendatangi istri kalian, ada pahala sedekah buat kalian. Kata para sahabat, ya Rasulullah, gimana kita mendatangi syahwat kita? Kita dapat pahala. Nah, menurut kalian, kalau dia letakkan syahwatnya di tempat yang haram, dia dapat dosa nggak? Iya. Begitu pula tatkala dia letakkan di tempat yang halal. Bagaimana lezatnya ketaatan ketika engkau duduk, ya, engkau berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan tenang? Ada orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk nonton film. Berjam-jam dia nonton film. Dapat apa dia? Dapat ketenangan? Enggak. Dapat kedamaian? Enggak.
Tapi kalau waktunya dia habiskan untuk membaca Al-Quranul Karim, untuk mengingat Allah Jalla Jalaluh, dia benar-benar akan merasakan kelezatan. Ahibati fillah, kalau bicara kelezatan, kelezatan itu ada kelezatan fisik, kelezatan tubuh, ada kelezatan jiwa, ada kelezatan ruh. Ada orang yang kelezatannya hanya fisiknya doang. Ruh dan jiwanya nggak merasakan kelezatan itu. Seperti orang yang sedang minum minuman keras. Dia merasakan kelezatan, tapi jiwanya hampa sebenarnya. Sehingga tatkala dia sadar dari mabuknya, dia merasakan kegalauan lagi di dirinya. Maka coba engkau rasakan kelezatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kelezatan bangun malam, kelezatan berangkat umrah, berangkat haji, kelezatan duduk di majelis ilmu, tatkala rahmat dan karunia Allah meliputi hamba-hambanya. Kemudian hal yang kelima untuk menghilangkan tadi kecantolnya hati dengan dosa ini adalah menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Supaya kita nggak ingat sama tuh maksiat. Orang tuh kalau waktunya luang, kemudian tidak diisi dengan hal yang positif, mau nggak mau diisi dengan hal yang negatif. Maka penuhi waktu kita. Kalaupun tidak dengan ketaatan, tapi dengan hal-hal yang mubah. Untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan. Karena hati kita udah kecantol sama kemaksiatan itu. Ini yang menghalangi orang dari bertobat. Kemudian yang keenam, ya engkau harus menyesal. Benar-benar menyesal. Dan memandang yang engkau lakukan adalah buruk. Tapi kalau memandang yang dilakukan nggak apa-apa, ya dia akan balik ke berbuat dosa. Tapi kalau dia tahu, umpamanya ini orang yang ghibah, dosa ghibah umpamanya. Ketika dia tahu bahwasanya ghibah ini sesuatu yang sangat dibenci Allah, bahkan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Jadi na'udzubillah. Nggak akan dia ngulangi. Karena ada orang yang udah jadi kebiasaan ghibah itu. Ngomongin orang. Ada orang yang biasa membuli orang lain. Mencaci maki orang lain. Bagaimana sekarang menghadirkan penyesalan yang benar dalam dirimu dan memandang yang dilakukan itu adalah sesuatu yang buruk. Seperti orang. Kalau dia berada di tempat yang busuk baunya, akankah dia tetap berdiri di tempat itu? Dia akan pindah. Nah, bagaimana sekarang memandang dosa ini? Ya, tentunya kita perlu belajar. Kemudian yang ketujuh, kita perlu melihat kondisi orang-orang yang soleh, jemaah. Bagaimana orang-orang yang soleh? Mereka, ya kita lihat Imamul Mursalin, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana beliau duduk beristighfar 100 kali. Bagaimana kita melihat seperti Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia ketika terkena ta'un, wabah penyakit, bukan seperti COVID-19 tapi Black Death yang menimpanya, dia mengatakan kepada budaknya, unzur hal asbahna. Di malam hari dia katakan, wahai budakku, apakah kita sudah masuk waktu pagi? La, belum masuk subuh. Belum, kata dia. Lalu Mu'adz mengatakan, a'udzubillah min lailatin sabahuha ilan nar. Aku berlindung kepada Allah dari malam hari yang pagi harinya menuju ke neraka. Orang-orang soleh takut. Kita perlu merenungkan mereka. Baca sejarah. Bagaimana cerita Tawus kalau nggak salah. Anak-anaknya bingung. Rumahnya ini
ada 2 pintu. Pintu dari pasar, di belakang itu nyambung sama pasar, pintu keluar. Bapaknya kalau masuk dari pintu yang di pasar itu biasanya malam itu nggak tidur, nangis bapaknya. Setelah dicari tahu ternyata bapaknya kalau lewat pasar itu, di situ ada penjual kepala kambing bakar. Dia lihat kepala kambing dibolak-balik di bara api, dibakar. Lalu dia kepikiran, gimana kalau kepala dia yang dibakar? Itu orang-orang yang soleh. Kita santai. Kita berangan-angan, oh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih. Iya betul. Tapi azab Allah itu pedih. Kita semua tahu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena berapa dosa? 10 dosa? 20 dosa? 100 dosa? 1000 dosa? Lah, 1 dosa. 1. Maka kita perlu takut. Kemudian berusaha untuk memendekkan angan-angan dan mengingat kematian. Ya, orang kalau ingat mati biasanya ya akan siap-siap jemaah. Kemudian membiasakan diri untuk berbuat ketaatan. Biasakan. Berat ya. Ala bisa karena biasa. Kalau antum melihat kawan-kawan mungkin yang dikatakan, oh sok taat, sok suci, Masya Allah kayak ustadz aja. Dia berjuang. Dia membiasakan diri untuk taat. Biasakan pegang Quran, apalagi kita di bulan Ramadan. Biasakan pegang Quran. Dalam sehari, engkau sering pegang handphone. Nasihat ana, sebelum engkau buka WhatsApp, sebelum engkau buka IG, apa saja engkau akan buka aplikasi di handphonemu, maka coba engkau baca Quran dulu 1 halaman. Baca dulu. Selesai 1 halaman, buka yang kau ingin. Ini bentuk pembiasaan diri untuk berbuat ketaatan. Karena kalau enggak, ya hati kita ini banyak dosanya di situ. Ini termasuk usaha bagaimana membersihkan tuh karat-karat di hati agar siap untuk bertobat kepada Allah dan menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Baik. Hal kedua yang menjadi penghalang orang bertobat itu adalah merasa berat tobat itu. Sulit untuk istiqomah. Berat kata dia, aduh tobat itu. Ini haram, itu haram. Nggak mampu anak kayaknya untuk istiqomah. Orang kadangkala, orang yang merokok, ketika dikatakan, ayolah berhenti ngerokok. Aduh, anak sudah 20 tahun ngerokok. Berat meninggalkan rokok. Ada orang yang minum 20 tahun. Oh, berat meninggalkannya. Ada orang na'udzubillah menjadi pelacur sudah tahunan. Ketika dikatakan, bertobatlah, aduh kayaknya berat. Ahibati fillah. Kalau bicara berat, sebenarnya tidak ada yang mudah dalam kehidupan ini kecuali yang Allah mudahkan. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah kalau Allah berkehendak. Orang yang biasa dengarkan musik, mungkin dari sejak kecil dia jadi pemusik ya. Kawan-kawannya juga seperti itu. Ketika disuruh bertobat kepada Allah, agar jaga sholatnya, mendekatkan diri kepada Allah, dia mengatakan, bagaimana menghilangkan keberatan itu? Rasa berat itu bagaimana cara menghilangkannya? Ahibati fillah. Cara yang pertama menghilangkan beban atau perasaan berat bertobat kepada Allah Azza wa Jalla itu adalah kita menghindari ucapan nanti. At-taswif. Ada orang yang mengatakan, iya, nanti aku akan tobat, Ustaz. Dia udah tahu. Dia berbuat dosa, dia ingin berubah, tapi karena perasaan berat, maka dia tunda. Nanti aku akan bertobat.
Maka hindarkan hal itu. At-taswif min junudi iblis. Taswif itu adalah termasuk pasukannya iblis. Itu ucapan menunda-nunda nanti. Ali radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwasanya ketika tahu dengan Islam ini, ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib dikatakan, apa engkau nggak musyawarah sama bapak untuk masuk Islam? Nah, kalau bicara musyawarah untuk bertobat kepada Allah, untuk menjadi orang baik, maka jangan bermusyawarah untuk bertobat itu, ya kalau dia mendukung. Kalau enggak, jadi berkaitan dengan taswif yang nanti nunda, nanti aku mungkin habis asar aku akan tobat. Aku nanti akan ngobrol dulu sama orang tuaku. Aku mungkin akan ngobrol dulu sama istriku. Ada orang seperti itu yang dia bekerja di tempat yang haram, dikatakan dia tahu. Dia datang kepada seorang ustadz, dia tanya. Kemudian dikasih penjelasan. Lalu apa kata dia? Aku akan musyawarah dulu. Jangan. Loh Ustaz, ini tentang masa depan, ini tentang surga dan neraka. Ini tentang keridhaan Allah dan kemurkaannya. Kalau semua orang mau murka sama kita, nggak ada urusan, yang penting Allah ridho sama kita. Ya Ustaz, tapi kan gimana ya? Berat nih kalau bicara berat. Nah, menghilangkan berat itu untuk segera. Ucapan Abdullah bin Umar bin Khattab. Nah, bagaimana tatkala dia mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiri al-masa." Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore hari. Jangan. Butuh gerakan aja. Artinya butuh niat dan tekad untuk bertobat kepada Allah. Berangkat engkau. Kalau engkau sedang malam hari, sedang di petang hari ingin bertobat, jangan nunggu pagi. Jadi itu tadi bicara ucapan Ali bin Abi Thalib ketika ini ini sejarah ucapan ketika diajak masuk Islam. Ali bin Abi Thalib dikatakan, apakah kau nggak musyawarah sama bapakmu? Gimana musyawarah? Dia langsung menerima Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Dia punya bapak yang tahu bagaimana posisi bapaknya di masyarakat. Yang mungkin bapaknya akan marah. Dan kita lihat juga bagaimana anak-anaknya, pemuka-pemuka Quraisy ketika masuk Islam, mereka nggak musyawarah sama bapak. Ketika mereka bertobat, nggak ada, mereka langsung menerima. Kemudian yang kedua, jujur engkau sama Allah Azza wa Jal. Kita itu kan kebayang, orang kalau mau tobat, dia merasa berat, ya Allah Ustaz, gimana ya, anak kerja apa nantinya? Apa yang harus anak lakukan? Kalau bicara meninggalkan pekerjaan yang haram. Ada seorang wanita, maaf, mungkin yang kerjanya di klub malam. Dia sebagai pemandu lagu di sana. Atau dia sebagai penyuguh minuman khamr. Na'udzubillah min dzalik. Ketika datang hidayah kepada dia, mungkin dia kepikiran, aku kerja apa nanti? Aku punya anak, aku punya ini, itu. Ini yang menyebabkan dia akhirnya nggak tobat-tobat. Ada perasaan ingin tobat, ada. Ada seorang yang bekerja umpamanya, maaf, mungkin dia bekerja harus melepas auratnya. Melepas jilbabnya, menampakkan auratnya. Dia bekerja seperti itu. Ketika dikatakan, udahlah berhenti kau dari pekerjaanmu. Dia berarti, gimana Ustaz? Aku punya anak-anak. Aku tulang punggung keluarga. Subhanallah. Apakah enggak yakin bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalaluhu? Apakah tatkala engkau bertobat kepada Allah, Allah akan memutuskan rezekinya? Mungkin seorang di PHK,
Dia tidak lagi mendapatkan gaji dari tempat dia kerja. Tapi ketahuilah bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah Jalla Jalaluh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini, melainkan Allah yang menanggung rezekinya. Binatang tuh yang nggak sekolah, yang nggak belajar, itu dikasih rezeki sama Allah Azza wa Jalla. Maka subhanallah, kisah seorang yang bertobat ya. Ada orang ini menyembah berhala. Ketika itu ada perahu yang dinaikin oleh umat Islam, terdampar mungkin di sebuah pulau. Kemudian didapati di sana orang sedang menyembah berhala. Lalu didakwain, kasih tahu tentang Islam ya. Dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, sama para pedagang di kapal ini diajak untuk meninggalkan pulau itu. Karena ditakutkan kalau dia tetap di sana nanti balik lagi gitu. Akhirnya dibawa sampai ke negeri tujuan mereka. Ketika turun dari kapal nih orang ngumpulkan duit. Diberikan kepada orang yang baru masuk Islam. Dia tanya, apa ini kata dia? Ya, gunakanlah engkau untuk kebutuhanmu. Dia mengatakan, aku ingin tanya sama kalian. Ketika aku masih musyrik, aku melakukan tindakan-tindakan yang dibenci sama Allah. Allah tuh kasih rezeki sama aku. Apakah setelah aku masuk Islam, setelah aku bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, Allah nggak akan kasih rezeki sama aku? Subhanallah. Maka ini yang harus ada di diri seorang muslim. Engkau jujur sama Allah, yakin sama Allah Jalla Jalla. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik dari dia. Allah akan kasihkan ganti yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, engkau harus benar-benar pasrah sama Allah ketika bertobat. Karena kadangkala ada orang bertobat, tapi dia belum berlepas diri dari kekuatan dia. Mungkin dia, aku punya kawan, aku punya ini, aku masih punya uang, aku masih punya harta. Engkau berlepas diri dari kekuatan, dari daya, dari kecerdasanmu. Serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Serahkan sama Allah semua. Insya Allah siap untuk bertobat. Kenapa? Kalau kita kenal sama Allah, siapa Allah itu? Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Allah Al-Qawi, Allah Ar-Razzaq. Maka tatkala engkau menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla, seperti orang ketika mau tidur, apa doa dia? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku sandarkan diriku kepadamu, punggungku kepadamu, aku serahkan diriku kepadamu, semua urusanku aku berikan kepadamu ya. Udah, insya Allah nggak akan terasa berat tobat itu. Kenapa? Karena engkau akan merasa bersama Allah Jalla Jalaluh. Orang jemaah biasanya kalau bersandar kepada dirinya akan ujub, akan merasa punya ini, punya itu ya. Kemudian penghalang yang ketiga adalah ya cari-cari alasan. Untuk tobat itu dia cari alasan, cari-cari alasan. Kadangkala ya dia mengatakan, ya gimana sih ya, aku insya Allah mau taubat sih, cuma aku masih belum siap. Atau dia mengatakan, ya ada orang yang kadangkala, ada perempuan ketika dikatakan umpamanya, kenapa engkau belum pakai jilbab? Ya, suamiku nggak suka gitu. Atau anak
Gimana ya, ayahku ngelarang ini, itu, macam-macam. Kita tahu bahwasanya tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau urusannya bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka jangan suka cari-cari alasan. Ada orang ketika disuruh bertobat meninggalkan riba, ini ada ceritanya. Dia tahu riba itu haram, dia kerja di tempat itu. Tapi karena dia ketemu ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, padahal hati kecilnya mengatakan, ya tahu nggak boleh. Tapi karena cari ustadz yang mengatakan nggak apa-apa, lalu dia mengatakan, udah banyak-banyak sodakoh aja. Ini yang menjadi penghalang, akhirnya nggak tobat-tobat. Kemudian yang keempat, penghalang keempat dari tobat itu adalah merasa nyaman dengan ditutupinya dosa dia sama Allah SWT. Ada orang berbuat dosa puluhan tahun, nggak dibongkar sama Allah. Nggak ada yang tahu dia berbuat dosa. Akhirnya dia merasa, oh kayaknya aman aku ini. Rizkinya diluaskan dalam kondisi dia melakukan dosa. Rizkinya diluaskan. Jabatannya naik lagi. Kondisi dia ini menyebabkan dia terpedaya. Akhirnya dia terus berbuat dosa. Lihat tuh orang-orang yang na'udzubillah, yang korupsi. Dia udah lama korupsi sebenarnya. Tahun pertama korupsi aman, umpamanya. Tahun kedua aman, terus dia. Karena nggak ketahuan, karena nggak dibongkar sama Allah Azza wa Jalla dosanya, membuat dia akhirnya terjebak dalam dosa yang sulit untuk ditinggalkan. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj." Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hambanya dunia, apa yang dia inginkan dikasih sama Allah, padahal dia melakukan kemaksiatan, maka ketahuilah itu istidraj. Dilolo. Berbeda sama orang ketika berbuat dosa langsung kena musibah. Oh, berarti dia akan tobat. Baru sekali berbuat dosa langsung ketahuan. Ya Allah. Insya Allah dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berbuat dosa lalu kasih penyakit sama Allah. Dikasih bencana sama Allah. Orang seperti ini biasanya akan tobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia berbuat dosa terus. Sehat tubuhnya, banyak hartanya, naik jabatannya, sulit dia tobat. Maka kita jangan sampai tertipu dengan kemudahan dunia yang kita dapatkan. Yang terkadang hal itu ya akan membuat kita mati dalam kondisi belum bertobat kepada Allah SWT. Kemudian penghalang yang kelima adalah ketakutan orang ini dengan hukuman. Kadangkala dia kalau mau bertobat, gimana Ustaz ya? Katanya nanti kalau bertobat itu kita akan dihukum gitu loh, atas dosa-dosa kita yang lalu. Sehingga lebih baik dia terus berbuat dosa daripada dia bertobat. Nanti kalau bertobat akan mendapatkan hukuman. Ceritanya orang kalau berangkat haji, engkau nanti dibales tuh di sana tuh. Akhirnya orang ini nggak tobat karena takut dibales. Padahal balasan Allah itu pasti. Tapi ketika seorang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, seperti pezina umpamanya. Ketika dia berzina lalu dia bertobat. Mungkin dia kebayang sama firman Allah, "Az-zani la yankihu illa zaniya." Pezina itu tidak menikah kecuali dengan pezina pula. Lalu dia takut, gimana aku nikah? Berarti istriku nanti pernah berzina. Nggak seperti itu. Ketika engkau bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah menghapuskan dosa-dosa. Tapi balasan itu datang. Kadang-kala ada orang ya pernah membunuh umpamanya tadi, atau pernah mencuri.
Dia ketika dikatakan engkau harus bertobat kepada Allah, tapi Anda harus kembalikan. Ya, ketika engkau mampu, engkau harus balikan yang pernah engkau curi. Engkau perlu minta maaf sama orang-orang itu. Akhirnya dia nggak jadi tobat lagi karena, aduh gimana berat kalau harus kayak gitu. Bisa. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian jamaah, yang keenam, penghalang yang keenam itu adalah ujian yang diterima oleh orang yang taubat. Ya kita lihatlah saudara-saudara kita yang hijrah. Yang awalnya kaya raya jatuh miskin kadang-kadang. Yang awalnya dihargai di masyarakat tahu-tahu dikucilkan. Yang awalnya disanjung-sanjung sama masyarakat tahu-tahu dibully habis sama masyarakat. Ujian ini menyebabkan orang kadang-kadang sulit untuk bertobat. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Apa kata Allah Jalla Jalla? Al-Ankabut A'udzu billahi ayat 1 minasyaitonir sampai 3. rajim. Nah, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Yang artinya alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Barakallahu fikum. Jadi ketika engkau bertobat, ya mau tidak mau, engkau harus siap dimusuhin. Dimusuhin sama keluargamu, mungkin sama bapakmu, mungkin sama ibumu, mungkin sama istrimu, sama mertua. Mungkin di tempat kerja, atasan kita nggak suka sama kita, kawan-kawan kita nggak suka sama kita, tetangga nggak suka sama kita. Dan itu terjadi dengan orang-orang yang bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, yang kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ketika lingkungannya tidak mendukung. Namun disinilah engkau harus sabar. Sehingga ketahuan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang pura-pura beriman. Ada orang yang nggak sabar dikucilkan, nggak sabar diasingkan. Ketika Ka'ab bin Malik, ini sahabat Nabi yang tidak ikut perang Tabuk. Ada 3 yang nggak ikut perang. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, sama Murarah. 3 orang ini ketika mereka datang kepada Nabi SAW mengatakan nggak punya alasan kenapa nggak ikut perang, maka Nabi menyuruh mereka pulang, tunggu keputusan dari Allah Azza wa Jalla. Ujian apa yang ditimpakan kepada 3 orang ini? Mereka diboikot selama 50 hari. Nggak ada yang ngajak ngomong. Ka'ab bin Malik cerita, yang 2 orang ini itu termasuk yang ikut perang Badar. Dia di rumah aja nangis sudah. Mereka sudah tua-tua. Ka'ab bin Malik yang masih muda, dia yang masih gagah dia.
Dia tetap keluar rumah, ikut sholat berjamaah. Selesai sholat, kadang-kala dia sholat, dia diliatin sama Nabi SAW. Ketika dia melihat kepada Nabi SAW, Nabi membuang muka. Ka'ab bin Malik cerita, aku mengucapkan salam kepada Nabi SAW pada waktu itu. Nabi, aku lihat kayaknya tidak menggerakkan lisannya. Sampai Ka'ab bercerita, satu hari diuji lagi dengan ujian yang dahsyat sekali. Lagi di jalan di pasar ini, tahu-tahu ada utusan Raja Ghassan yang bawa surat. Tanya, man yadullu ala Ka'ab bin Malik? Siapa yang tahu Ka'ab bin Malik? Orang-orang mengatakan itu Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini dikasih surat sama orang ini. Suratnya itu dari Raja Ghassan. Isinya, aku mendengar engkau sudah dikucilkan sama kawanmu, yakni sama Nabi SAW. Bergabunglah engkau bersama kami. Kami akan menyenangkan engkau. Kata Ka'ab, ini balak lagi ini. Proses dia bertobat dikasih ujian seperti itu. Akhirnya Ka'ab membawa surat itu dilemparkan ke tungku. Dibakar. Setelah 40 hari diboikot. Nabi SAW mengutus orang kepada Ka'ab bin Malik, kepada 3 orang ini, agar mereka berpisah sama istrinya. Ka'ab bin Malik tanya, apakah aku harus ceraikan istriku? Enggak, kau tidak ceraikan istrimu. Ya, kau suruh pulang dia. Dipanggil istrinya Ka'ab, wahai istriku, engkau pulanglah ke rumah keluarga. Sampai Allah memutuskan urusan ini. Ketika genap 50 hari, Ka'ab bin Malik waktu itu sedang sholat subuh di atas rumahnya, kata dia. Dia mendengar ada yang memanggil dari Jabal Salak di kota Madinah yang memanggil, ya Ka'ab, abshir. Wahai Ka'ab, bergembiralah engkau ya Ka'ab, kata dia. Ka'ab, ya Allah, gembira Ka'ab pada waktu itu. Sampai 2 orang yang memberikan kabar gembira sama Ka'ab bin Malik, bajunya dikasihkan sama Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik nggak punya baju pada waktu itu. Cuma 2 tadi bajunya dia. Akhirnya dia pinjam baju untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Artinya orang ketika bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dari berbuat dosa, kemudian dia ingin kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah gembira. Tapi engkau harus melalui proses ujian untuk membuktikan kebenaran tobatmu. Maka kadangkala yang membuat orang nggak tobat ini takut tadi dengan ujian Allah, nggak siap diuji sama Allah Azza wa Jalla. Ibatifillah, ujian itu untuk naik peringkat, untuk naik tingkat. Maka insya Allah dengan bantuan Allah kita akan dapat melewati ujian itu. Kemudian yang terakhir, ya, yang menyebabkan orang itu terhalang dari tobat itu perasaan susah. Ya tadi, dikucilkan sama keluarga. Mungkin secara ekonomi, yang itu akan menjadi beban di diri dia. Seakan-akan jadi siapa dibersihkan. Ada seorang yang mengatakan, ya Allah Ustaz, ana benar-benar bersih habis Ustaz Fulsan. Ya. Setelah itu, insya Allah langkahmu akan semakin ringan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu alam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertobat. Ingat, tobat ini adalah tempat persinggahan kita di awal kita melangkah. Ketika antum hijrah, antum akan melewatin tempat persinggahan namanya tobat. Nanti di tengah jalan antum akan melewatin tempat persinggahan yang kedua namanya taubat. Ketika di akhir hayat antum, antum juga akan melewatin tempat yang namanya taubat. Rasulullah SAW di akhir hayatnya lebih sering beliau membaca ketika ruku' dan sujud, Rabbighfirli wa tub alayya. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma gfirli. Itu sering beliau baca ketika ruku' dan sujud, dan beliau sekali duduk kadang-kadang membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke Bang Oji. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Sudah atas ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Barakallahu fikum Ustaz. Wafikum wa barak. Nah.
Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah pada kita dan menerima semua taubat-taubat kita. Amin amin ya Rabb. Tapi Ustadz, Ena lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di sini ada Akhi Afi yang akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Akhi Afi, ahlan wa sahlan Akhi. Ahlan bik, Masya Allah. Masya Allah Akhi, gimana Akhi? Pertanyaannya sudah berapa yang sudah masuk nih Akhi? Masya Allah. Hampir 30 nih Ustadz. Ahli Oji, Masya Allah. Tafadhol Akhi, dipilihkan. Baik, Anda pilihkan Ustadz ya. Baik, bismillah. Ada akhwat yang bertanya, apabila kita sudah melakukan taubatan nasuha Ustadz, apakah kiranya Allah masih mengazab atas dosa-dosa kita yang terdahulu? Mohon nasihatnya Ustadz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau bicara taubatan nasuha, syaratnya adalah menyesali, meninggalkan, dan bertekad untuk tidak mengulang. Apakah orang yang bertobat dengan taubatan nasuha masih akan mendapatkan balasan atas dosanya? Ada orang yang diampuni dosanya tanpa dibalas. Ada yang dikasih balasan. Jadi semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas dua-duanya menunjukkan orang itu diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika turun firman Allah, "Laisa bi amanikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujza bihi, wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasir." Bukan dari angan-angan kalian, dan bukan pula angan-angan ahli kitab. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat dosa pasti dibalas. Ketika tahu itu Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau setiap kita berbuat dosa pasti dibalas, kita akan binasa." Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bukankah kau sakit wahai Abu Bakar? Bukankah kau merasa lelah, capek, merasa gundah?" Itu penghapusan dosa. Jadi seorang yang bertobat kepada Allah, insya Allah Allah akan menghapuskan dosanya. Tapi kadangkala tobat kita ini kurang. Maka di sini penghapusan dosa itu bisa jadi dengan tobat tadi, beristighfar mohon ampun sama Allah. Bisa jadi penghapusan itu dengan dikasihnya musibah kepada kita. Karena kadangkala ada perkara-perkara yang kita nggak tobat sebenarnya. Kita belum tobat dari perkara itu. Ada lagi masalah yang banyak orang lupa bertobat dari menunda tobat. Bertobat dari menunda, dia bertobat dari riba, iya. Tapi masalahnya dia baru keluar dari riba setelah 10 tahun. Berarti dia menunda tobat 10 tahun tadi. Setelah tahu dia dengan hukumnya, maka seharusnya dia bertobat dari menunda. Oleh karena itu kadang-kala tadi musibah-musibah yang datang itu sebagai penghapusan dosa. Atau musibah yang datang itu sebagai bentuk ujian untuk mengetes kebenaran tobat. Apakah engkau benar-benar bertobat kepada Allah atau pura-pura bertobat? Jadi seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ada seorang akhwat. Ini beliau sebelumnya pernah mengajar paduan suara dengan sepupunya dan teman-temannya. Dan sekarang sudah tidak lagi Ustadz, tapi qadarullah beliau masih mendapatkan gaji ataupun insentif dari yang pernah dilakukan di masa lalu Ustadz. Beliau sudah menolak dan dikembalikan gitu. Apa hukumnya uang itu haram Ustadz? Mohon nasihatnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Ketika seorang mendapatkan gaji dari pekerjaan yang terlarang, maka nggak boleh dia menerima itu. Akan tetapi kalau dikatakan dia sekarang sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana dengan uang yang dia terima dari sana? Maka ana rasa dia ambil uang itu dan dia berlepas diri dari uang itu, dia berikan kepada orang-orang yang memerlukannya. Jadi nggak perlu dibalikin, tapi mungkin diberikan kepada orang-orang yang
memerlukan orang-orang yang butuh dengan uang tersebut, tapi jangan dipakai oleh dia. Insya Allah itu akan lebih selamat buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz. Masya Allah. Selanjutnya Ustaz, apakah dosa zina bisa dimaafkan? Dan bagaimana cara agar dosa tersebut bisa dimaafkan? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Tadi kita baca di surat Az-Zumar ya, bahwasanya Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Jangan bicara zina sampai kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Tatkala dia bertobat, tatkala dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Allah terima gitu. Dosa yang tidak diampuni syirik itu kalau dia mati dalam kesyirikan. Akan tetapi kalau dia meninggal dunia dalam kondisi bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan terima tobatnya. Bagaimana sekarang tobat dari dosa zina? Ya tinggal engkau menyesali, meninggalkan, membenci perbuatan dan bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian perbanyak amal soleh. Hindarkan dirimu dari tempat kemaksiatan tadi yang kita bicarakan. Kalau engkau tetap berada di tempat itu, kembali lagi berbuat zina nantinya. Sehingga orang yang benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan berusaha menghindari tempat-tempat yang memungkinkan menarik dia untuk kembali berbuat dosa. Perbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup, tidak harus ditegakkan rajam kepada dia. Memang tatkala hukum rajam ditegakkan, ada orang yang datang kepada Nabi SAW, seorang wanita yang mengatakan, "Ya Rasul, inni hubla minaz zina." Aku hamil dari zina, sucikan aku. Bukan berarti syarat tobatnya diterima harus ditegakkan rajam. Enggak. Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, udah engkau pulang, nunggu sampai lahiran. Ketika anak itu sudah lahir, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anaknya udah lahir, sucikan aku dari dosa zina itu." Kemudian Nabi SAW mengatakan, engkau bawa anak itu, engkau susui sampai engkau sapih dia. Setelah 2 tahun dia datang, "Ya Rasulullah, dia sudah bisa makan roti, ya Rasulullah, sucikan aku." Kemudian dia dirajam. Tapi itu bukan syarat diterima tobatnya orang yang berzina. Tatkala dia menyesali, meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulangi, lalu dia benar-benar memperbanyak amal soleh, Allah akan menerima tobat dengan izinnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, ini masih berkaitan dengan tobat duanya, pertanyaan Masya Allah. Apakah tanda-tanda bahwa tobat kita itu diterima Allah Azza wa Jalla, Ustaz? Seperti apa gitu, Ustaz? Apakah ada tanda-tandanya? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Iya, seorang mukmin itu jangan hanya sibuk beramal, tapi dia juga harus memikirkan kira-kira amalannya diterima atau tidak. Banyak di antara kita itu yang sibuk memperbanyak amalan, beramal ini, beramal itu. Tapi perlu jadi pikiran kita, kira-kira yang sudah kita amalkan bertahun-tahun ini diterima enggak? Maka kalau bicara apa tanda amalan kita diterima atau tobat kita diterima? Yang pertama harus memenuhi syarat dan ketentuan. Itu yang bisa kita lakukan. Ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya dipenuhi, semoga diterima. Kalau bicara amalan, maka harus ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau bicara tobat kita, kita juga harus ikhlas. Kemudian tadi harus menyesal, harus meninggalkan, karena ada orang menyesal tapi tetap dikerjakan. Ada. Na'udzubillah. Seorang yang mungkin bekerja di tempat maksiat dikatakan, engkau nggak menyesal. Iya Ustaz, ana menyesal Ustaz. Tapi gimana Ustaz ya? Butuh untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Dia menyesal tapi tidak meninggalkan. Sedangkan syaratnya dia harus menyesali, kemudian harus meninggalkan dan harus bertekad untuk tidak ngulangin. Ketika syarat ini dipenuhi, insya Allah diterima. Tapi kita juga perlu harap-harap cemas. Orang-orang yang ahli ibadah,
itu tetap berharap diterima, tapi takut nggak diterima. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bangun Ka'bah, apa doanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terima dari kami, ya Allah. Minta diterima. Padahal Nabi. Dan yang membangun juga bersama putranya juga Nabi. Kemudian doa keduanya juga mengatakan, watub alaina. Dan terima taubat kami, ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim. Sehingga seorang hamba ketika bertobat kepada Allah, dia penuhi syaratnya. Lalu setelah itu dia serahkan kepada Allah dengan harap-harap cemas. Dia takut gak diterima. Karena takut ada syarat yang tidak terpenuhi. Tapi dia juga gak boleh putus asa. Dia harus berbaik sangka sama Allah. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Sampai kapan kita seperti itu? Ya sampai mati kondisi kita dalam dua hal. Berharap dan cemas. Lalu jamaah berkaitan dengan taubat yang diterima. Insya Allah orang itu kalau diterima taubatnya, dia semakin baik. Semakin taat sama Allah, semakin penyabar, semakin terhindar dari perbuatan dosa. Karena Allah mengatakan hal jazaul ihsan illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan sesudah. Sehingga ketika engkau semakin baik ya, ujian semakin berat tapi engkau semakin sabar, insya Allah taubat kita diterima sama Allah. Ya, tapi tetap kita nggak tahu. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, Masya Allah. Masya Allah. Ini juga masih berkaitan dengan Ustaz. Tadi yang Ustaz sampaikan, apakah termasuk dosa yang ada dalam diri kita sehingga kesulitan dalam mengajak kerabat terdekat untuk bisa sama-sama menghadiri majelis ilmu, Ustaz? Mungkin ini dikaitkan dengan kalau kita masih banyak dosa atau maksiat, kadang-kadang kita susah untuk mendapatkan ilmu, kita susah melakukan kebaikan. Apakah bisa disamakan seperti itu, Ustaz? Mengajak orang pun juga susah untuk ke majelis ilmu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara berat mengajak orang menuju kepada Allah Azza wa Jal, ya memang berat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun di kota Mekah, berapa orang yang beriman? Nabi Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, ngajak keluarganya, ngajak istrinya, anaknya, masyarakat yang ada di sana. 950 tahun. Apa kata Allah? Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman kecuali sedikit. Bahkan disebutkan 80 orang. 80 orang. 950 tahun hanya 80 orang yang beriman. Tapi itu tidak membuat Nabi Nuh untuk terus berdakwah. Sehingga kalau dikatakan tadi, apakah kesulitan yang kita dapatkan mendakwain keluarga kita itu termasuk karena kita punya dosa? Bisa jadi. Tapi bisa jadi juga karena kita kurang tepat cara dan metode mengajak mereka. Maka kalau para nabi jelas ya, mereka dibimbing sama Allah. Pada hari kiamat akan ada nabi yang pengikutnya cuma satu orang. Nabi. Sekarang Ustadz punya follower banyak. Belum tentu benar. Itu nanti Nabi, jadi bukan ukurannya. Banyaknya follower itu bukan ukuran dia benar. Nanti datang Nabi, pengikutnya cuma satu. 2 orang. Wa ya'ti Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Dan akan datang Nabi, tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah dikatakan dia gagal dalam berdakwah? Lah. Tugasnya adalah menyampaikan. Wa ma 'alaika illal bal. Selesai ketika dia menyampaikan, orang terima atau tidak bukan urusan kita, tapi kita berusaha untuk menyampaikan dengan cara yang tepat. Bisa jadi orang tidak terima dakwah kita karena kita salah menyampaikan. Kita kasar.
Allah mengatakan kepada Nabi SAW, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Andai kata engkau Muhammad SAW, ini Nabi kita, andai kata engkau itu kasar menyampaikannya, hatinya keras, orang kabur semua dari engkau. Maka tatkala dakwah kita tidak diterima, bisa jadi karena kita salah menyampaikan. Kita perlu mengkoreksi diri. Atau karena kita nggak ikhlas. Atau karena kita akhlaknya kurang. Maka tolong kita mengevaluasi diri kita. Kenapa ya kok sulit banget anak mendakwain ibu anak? Oh, mungkin engkau nggak pernah mendoakan ibu. Ada tetangga yang sulit dijauhin, engkau nggak pernah berdoa juga. Jadi dengan cara seperti itu semoga ya kita bisa memperbaiki. Tapi pada akhirnya tugas kita hanya menyampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Berarti nggak bisa korelasi, nggak bisa langsung dikaitkan seperti yang masih punya dosa, berarti nggak bisa berdakwah itu Ustaz ya? Oh, betul Bang. Kalau bicara apakah orang yang berdakwah itu harus bersih yang nggak punya dosa sama sekali? Iya, nggak ada yang berdakwah Bang. Nggak ada yang berdakwah, semua punya dosa. Tapi jangan sampai kita nipu orang gitu. Kita nyuruh orang berbuat baik, kita sendiri bohongin diri, kita nggak ngamalkan gitu loh. Itu jangan Cuman sampai share aja Ustaz ya, juga nggak baik juga Ustaz ya. gitu Bang. Oh. Baik, Masya Allah. Nah ini masih berkaitan Ustaz. Ada seorang akhwat bertanya, bagaimana cara, tadi kalau bicara berdakwah, bagaimana cara menggerakkan hati orang yang terdekat dari kita itu untuk melaksanakan taubat Ustaz. Mungkin suaminya atau istrinya, kakak atau adiknya, ini orang terdekat, nggak hanya dakwah, dia pengen orang mungkin buat maksiat atau gimana Ustaz ya, dia pengen menggerakkan hatinya supaya bertobat. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, tadi kita sudah membicarakan tentang penghalang-penghalang tobat. Maka kalau kita ingin mengajak saudara kita tobat ya, kerabat kita kembali kepada Allah, maka penghalang-penghalang itu coba dihilangin. Kalau tadi ada orang yang sebenarnya dia kepingin tobat Ustaz, tapi dia masih nyaman sama dosanya, masih merasakan kelezatan itu dosa. Bagaimana sekarang kita ganti, dia bisa merasakan kelezatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mengingatkan dia dengan tujuan hidup. Orang kadang-kadang lupa kenapa dia hidup. Dia nggak sadar kalau dia itu salah jalan gitu. Kita bicarakan tadi, orang itu ketika diajak tobat itu supaya dia balik ke jalan yang benar ya. Maka bagaimana menumbuhkan hal itu, keimanan dia, bahwasanya dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Diingatkan juga bahwasanya kematian datang tiba-tiba. Lalu ajak dia ziarah kubur umpamanya, atau ceritakan kepada dia tentang orang-orang yang bertobat. Terus ceritakan juga Allah itu gembira banget dengan orang yang bertobat kepadanya. Maka dengan cara seperti itu harapannya tergerak dia. Memang jamaah, ada orang-orang yang tobat itu setelah kena musibah. Dia nggak bertobat. Dia terus dengan kemaksiatan. Suatu hari Allah bikin dia tabrakan dan cacat. Ketika itu dia tobat. Ada orang yang usahanya bangkrut, baru bertobat. Makanya kita minta sama Allah. Ya Allah, bukakan pintu hatinya. Ya udah, caranya Allah nanti bagaimana dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini terbukti, ada kawan-kawan ketika cerita kenapa dia tobat, ada satu kawan cerita kenapa dia tobat karena dia ya ada kasus yang menyebabkan dia ditinggalkan sama keluarganya, akhirnya dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas semuanya itu mengantarkan kepada tobat. Tugas kita mengingatkan dan berdoa agar dia dikasih hidayah untuk bertobat kepada Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masya Allah Ustaz. Ustaz, ini ada seorang ikhwan nih, Masya Allah dari Papua seorang Ustaz. Beliau ingin bertanya, apa yang harus Ana lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan dosa? Karena kadang beliau udah berusaha, namun tetap kembali terjerumus dalam dosa tersebut. Apa yang harus dilakukan agar istiqomah dalam ketaatan? Mohon nasihatnya Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah.
Kullu bani Adam khatta'. Semua anak Adam itu berbuat dosa. Kalau bagaimana supaya kita itu tidak ngulangin dosa yang kita lakukan? Ya, kita perlu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Istighfarnya dibanyakin. Dibanyakin tuh istighfar. Rutinkan, dawamkan. Waktu duha. Selesai salat duha, istighfar 100 kali. Di waktu sahur, sepertiga malam akhir, istighfar. Terus kita minta penjagaan sama Allah Azza wa Jalla. Karena kalau Allah tidak menjaga kita, ya kita kembali berbuat dosa lagi. Tadi kita juga bicarakan jangan bersandar kepada dirimu. Jangan. Jangan pernah mengatakan, aku sudah baik, aku sudah seperti ini. Tanpa bantuan Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah dan karunia-Nya, tidak ada satupun di antara kalian, satupun nggak ada yang suci dari dosa. Yang jadi orang baik, nggak ada. Walakin Allah yuzakki man yasha. Tetapi Allah itu yang menyucikan siapa yang Allah kehendaki. Maka baca doa yang diajarkan Nabi SAW seperti doa Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu dalam kondisi terang-terangan, ada orang dalam kondisi sendirian. Nabi juga mengajarkan doa Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, berikan rizki, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang engkau menghalangi kami dari perbuatan dosa. Doa Nabi SAW, Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami keimanan dan hiasi keimanan itu di hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin, dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikan kami orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk itu. Beliau berdoa mengatakan Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan pendengaranku. Wa min syarri basari, dari kejahatan mataku. Wa min syarri lisani, dan dari kejahatan lisanku. Wa min syarri qalbi, dan dari keburukan hatiku. Wa min syarri mani, dan dari keburukan air maniku. Doa minta sama Allah. Selain tadi usaha dilakukan, tempat-tempat kemaksiatan ditinggalkan, ganti kawan, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Ini usaha supaya kita nggak balik berbuat dosa. Tapi sekali lagi kita perlu minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Yang kalau nggak ditolong sama Allah, ya makanya doanya para nabi, watub alaina, berikan tobatmu kepada kami ya Allah. Hada wallahu a'lam bissawab. Masya Allah Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Ustaz, ini kaitan dengan tadi sempat Ustaz sebutkan juga ada bahwa kita harus menjauhi tempat maksiat Ustaz. Bagaimana kalau tempat maksiat itu adalah handphone, yang mana kita kadang sulit untuk menundukkan pandangan Ustaz. Di sisi lain kita butuh juga handphone untuk bekerja, menyambung silaturahmi, bahkan untuk mengikuti kajian online Ustaz. Mohon nasihat Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam jamaah, kalau bicara handphone itu semuanya ada di situ. Ana masih ingat dulu, waktu awal-awal internet ya, ramai di mana-mana. Ana punya dosen di sini mengatakan, internet ini seperti tempat sampah, tapi masih banyak yang bisa diambil. Artinya segalanya ada di situ, tapi masih ada yang bisa dipungut gitu loh. Maka kita kadang-kadang harus milih. Di tengah-tengah ada banyak kotoran di sana ya. Sampah-sampah yang nggak berguna. Tapi ada yang berguna. Seperti kalau kita lihat ada pemulung itu. Dia ke tempat sampah. Ternyata ada yang berguna di situ. Bahkan dia hidup menyekolahkan anaknya. Anaknya sampai kuliah. Dari tempat sampah tadi. Ada yang bermanfaat. Iya. Kalau bicara handphone kita, Masya Allah. Apalagi di masa sekarang, alhamdulillah banyak yang berguna sebenarnya. Akan tetapi kita perlu mengontrol diri kita.
Bagaimana caranya? Kembali kita minta tolong sama Allah. Ketika kau buka handphonemu, ya udah, apa yang kau akan lihat? Game kan harus download. Engkau jangan di-download. Kemudian bicara umpamanya yang akan kita lihat di mana di YouTube, segala macam ada di sana. Engkau bisa mengontrol dirimu. Memang jamaah. Aneh kadang-kala bingung. Ana kadang-kala nonton berita, buka situs berita, iklannya itu maksiat. Na'udzubillah. Maka kita perlu menundukkan pandangan kita. Ketika engkau tidak mampu untuk pegang handphone ini dengan segala keburukan di dalamnya, anak kayaknya biasa tergoda, Ustaz. Jangan pegang handphone sendirian di kamar tertutup. Engkau cari tempat yang terbuka. Karena ada orang-orang yang malu sama manusia tapi nggak malu sama Allah Azza wa Jalla. Ketika dia ada kawan-kawan yang lihat, insya Allah dia masih bisa terjaga. Sehingga tatkala engkau sudah selesai dapat manfaat dari sana, matikan handphone. Ada orang yang 24 jam handphonenya mati. Pengusaha bukan, bisnismen bukan, 24 jam. Dia buka ini, kita perlu tahan diri. Nafsu kita ini seperti bayi. Kalau dibiarkan, maka bayi itu sampai umur 5 tahun nyusu sama ibunya. Tapi kalau diputus, berhenti dia nyusu. Kita bisa memutuskan nafsu kita ini. Namun butuh keberanian dan kesabaran. Hadza wallahu a'lam bissawab. Kok jadi Bang Oji nih? Afwan Ustaz, mungkin sepertinya ada kendala di jaringan nih. Aki Afi, masih online? Afwan, udah bisa masuk ya? Udah bisa, Udah. alhamdulillah. Tafadhol. Alhamdulillah. Saya Ustaz, Masya Allah, Afwan, tadi sempat terputus Ustaz koneksinya. Saya Ustaz, ini ada seorang akhwat bertanya, kadang beliau suka saat di rumah, sering sekali suka futur Ustaz. Beliau merasa lebih berat istiqomah kalau berada di beliau berasa lebih istiqomah kalau berada di asrama ataupun daripada di rumah Ustaz. Mohon nasihatnya bagaimana agar tetap semangat terutama dalam menjalani ibadah Ramadan ini. Nah, subhanallah. Iya jemaah. Memang kadangkala, ya bukan kadangkala ya, kebanyakan lingkungan itu membantu kita untuk istiqamah. Ketika di asrama, Anda masih ingat bagaimana dunia pesantren ya. Kita nggak boleh nonton TV ketika itu. Yang kita lihat hanya teman-teman yang pegang Quran, yang pegang kitab, yang sedang sholat, yang sedang berzikir, yang sedang menghafal. Masya Allah. Suasana itu mendukung. Tapi gimana Ustaz kalau pandemi kita nggak di pesantren, kita nggak di asrama, kita di rumah. Ya kita harus ciptakan suasana itu. Kita bisa dengan grup sama kawan-kawan ya saling mengingatkan umpamanya. Berbagi hal-hal yang bermanfaat. Tanya, ngapain nih kita sore ini ada mungkin acara nonton bareng apa ini, hal-hal yang berguna. Nobar kajian. Maka perlu mengkondisikan. Lalu ketika di rumah memang selama Ramadan nih, kita perlu punya program kerja. Apa sih yang akan kita lakukan selama Ramadan ini? Dicatat, dievaluasi nanti. Dan bisa jadi kawan kita dalam bertobat, dalam menuju kepada Allah itu orang tua kita. Bapak kita, ibu kita. Mungkin kakak beradik kita. Mungkin pembantu di rumah kita. Dikondisikan. Dipanggil pembantu gimana yuk kita nih. Pokoknya Ramadan ini Ana mau tadarus sama anti. Insya Allah dengan cara seperti itu, sekali lagi kita perlu bantuan Allah Azza wa Jalla. Kita biasanya akan lebih semangat lagi. Makanya orang yang iktikaf di masjid itu memisahkan diri dari urusan dunia. Dia mengkondisikan dirinya berada di rumah Allah supaya lebih fokus beribadah. Zikrullah,
usahakan terus mengingat Allah. Baik zikir yang setelah sholat, zikir pagi dan petang, zikir sebelum tidur. Usahakan itu jangan ditinggalin. Karena zikir ini adalah benteng yang menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ustaz, Masya Allah. Ini masih berkaitan Ustaz, ada dengan akhwat yang berbeda dia. Beliau sedang belajar untuk istiqomah. Namun keluarga menganggap apa yang beliau lakukan terlalu berlebihan Ustaz. Padahal beliau sudah menyibukkan dengan hal yang positif, banyak amal soleh. Bagaimana cara menyikapinya ini terhadap keluarga Ustaz? Agar bisa terjaga keteguhan hatinya di atas agama Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, tadi kita sampaikan di antara penghalang tobat kita itu, atau yang menghalang orang bertobat tadi, gangguan-gangguan, dibully, dicaci, dimaki, dikatakan sok suci, dikatakan terlalu fanatik, terlalu sok benar sendiri, ini itu macam-macam. Tugas kita adalah bersabar. Menghargai mereka, tetap kita berbakti sama orang tua kita, tetap kita memuliakan mereka. Bagaimana cara ngobatin diri kita tatkala nggak kuat? Wasta'inu bisabri wassalah. Hamparkan sejadahmu umpamanya. Salat, Allahu Akbar, minta petunjuk sama Allah Azza wa Jal. Ketika sujud engkau mengadu sama Allah. Mintakan hidayah buat keluargamu. Kemudian juga engkau melihat bagaimana orang-orang terdahulu ketika bertobat. Bagaimana kondisi mereka. Bagaimana kondisi Masyitatu binti Fir'aun. Yang dia bersama anaknya harus dimasak di dalam kuali tersebut. Jadi ada banyak hal yang memang harus dilewati. Allah Azza wa Jalla menghibur Nabi SAW dengan mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Seperti sabarnya Nabi Nuh, seperti sabarnya Nabi Ibrahim yang dibakar. Bayangkan bapaknya sendiri ngusir Nabi Ibrahim. Bahkan ikut serta membakar putranya Ibrahim. Seperti sabarnya Nabi Musa. Bagaimana menghadapi Fir'aun yang bayi-bayi disembelih sama Fir'aun. Seperti sabarnya Nabi Isa. Jadi itu akan terhibur biasanya kalau kita melihat cerita-cerita orang-orang yang telah bersabar. Barakallahu fikum. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Bang. Kayaknya udah malam kita nih Bang. Nah, putus. Nah, tafadhol Bang. Iya, Afi? Masih pertanyaan terakhir? Afwan. Satu lagi. Karena izin 1-2 pertanyaan lagi Ustaz. Siap. Mungkin ini nggak berkaitan dengan satu lagi Taib, Masya Allah. Taib Ustaz. Ini nggak ada kaitan langsung dengan topik, tapi ada kaitannya dengan kebiasaan nih. Nah ini Ustaz, ada yang bertanya, ini beliau dapat dari link Al-Manhaj tentang adab takziah Ustaz. Ada poin yang menyatakan tidak selayaknya bertakziah dengan ucapan kita di koran, surat kabar, majalah, dan media informasi lainnya. Hal itu tidak pantas karena termasuk pemberitahuan kematian. Hal itu tidak pantas karena termasuk pemberitahuan kematian yang dilarang oleh Rasulullah SAW karena maksud dari takziah tersebut untuk menyebarkan, mempublikasikan dan mengumumkan kematiannya. Pertanyaannya, berdosa besarkah melakukan hal tersebut? Bagaimana hukumnya? Apakah dibolehkan? Dan forward atau ditaruh di medsos mengenai berita wafat itu dengan doa. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya jemaah, ini berkaitan dengan an-na'i, pengumuman kematian seseorang. Jadi dulu memang di masa jahiliyah itu, kalau ada orang mati, ada yang teriak. Menyebutkan fulan mati, disebutkan kebaikan-kebaikannya, dia orang seperti ini, seperti itu. Adapun mengumumkan kematian dengan berharap ada orang yang datang mengurusin jenazahnya, ada orang yang mendoakan dia, tanpa tadi menyebutkan kebaikan-kebaikan orang ini, insya Allah tidak termasuk yang dilarang.
ketika mengumumkan kematian telah meninggal dunia fulan bin fulan. Ini berkaitan dengan cara mengumumkannya dan niat ketika dia mengumumkan hal itu. Mamanya di masjid juga. Boleh nggak mengumumkan kematian di masjid? Kalau sekedar mengumumkan kematian agar orang-orang tahu fulan meninggal dunia, agar mereka datang bertakziah, agar mereka ikut menguburkan dan mensolatinya, insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar untuk mengungkit-ungkit kebaikan dia seperti ini, seperti itu yang terlarang. Jadi kalau dikatakan apakah termasuk dosa besar? Enggak, insya Allah. Yang Ana tahu, kalau sekedar mengumumkan telah meninggal dunia fulan ya, diberitakan hal ini agar orang-orang ikut dalam rangka menguburkan dia, ikut dalam rangka mensolatin dia, kalaupun tidak dalam rangka mereka ikut mendoakan, insya Allah tidak masalah yang seperti itu masuk dalam ya pemberitahuan yang diperbolehkan insya Allah. Tapi syaratnya tadi tidak dengan cara menyebutkan kebaikan orang ini itu dan macam-macam seperti yang terjadi di masa jahiliyah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Mungkin masih tadi pertanyaannya dengan bagaimana hukumnya mengirim papan karangan bunga Ustaz turut berduka gitu. Mohon nasihatnya Ustaz. barakallahu fikum. Ya, wallahu a'lam. Kalau Anda melihat papan karangan bunga ini termasuk perkara yang kurang berguna. Kurang berguna. Yang sunnah apa? Kirim makanan. Nabi SAW mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Bikinkan makanan buat keluarga Ja'far. Jadi yang seharusnya dilakukan adalah mengirim makanan, sesuatu yang memang menghibur mereka. Sedangkan karangan bunga ini, ya Allah, karangan bunga ini sudah duitnya banyak dihabiskan di sana, lalu nggak ada gunanya, dibuang nanti. Sedangkan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk tidak berlebih-lebihan, untuk tidak mubadzir. Jadi acara baik acara kematian, ucapan selamat, wallahu a'lam ya. Ana rasa lebih baik mereka mengirimkan bunga hidup. Kalau mau kirim bunga yang bermanfaat, bisa jadi duit tuh bunganya, bermanfaat, nggak mati. Tapi kalau bicara orang yang mati itu, atau orang yang sedang meninggal dunia, bagaimana kita bertakziah kepada keluarganya, maka lebih baik engkau kirimkan makanan buat mereka. Sebutkan di sana tulisan mamanya, turut berduka cita, mendoakan semoga yang meninggal dunia diampuni sama Allah, semoga yang ditinggal bersabar. Insya Allah tulisan itu bermanfaat, dikirimkan bersama makanan yang bermanfaat pula untuk dimakan oleh keluarga atau untuk orang-orang yang ada di rumahnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.